Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang sedang mengalami COVID-19, maka dari itu kita harus menjaga kesehatan kita, yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu kembali tentunya pada mata pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Jangan lupa juga untuk mengisi absensinya yang sudah disediakan di Google Classroom. Alhamdulillah, pada minggu yang lalu kita telah membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Namun, kita akan membahas mengenai LKPD yang sudah diberikan pada minggu yang lalu, yaitu tujuan pembelajaran kita salah satunya yaitu siswa mampu memahami tentang pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa. Tentunya tahap pencatatan yang pertama yaitu jurnal umum. Maka dari itu, kita akan membahas mengenai LKPD yang sudah diberikan pada minggu yang lalu, yaitu merubah beberapa transaksi ke dalam jurnal umum. Di sini terdapat beberapa soal pada LKPD yang sudah Ibu berikan pada minggu yang lalu, di mana LKPD ini merupakan suatu soal atau transaksi yang harus dirubah ke dalam jurnal umum. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari, Tuan Adam menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta untuk mendirikan bengkel mandiri. Nah, pada transaksi ini menyebabkan kas bertambah di debit dan modal bertambah di kredit. Kemudian, pada tanggal 3 Januari membeli perlengkapan bengkel senilai 500.000. Pengaruh transaksi ini menyebabkan perlengkapan bertambah di debit dan kas berkurang di kredit dengan jumlah yang sama sebesar 500.000. Kenapa kas berkurang? Karena membeli perlengkapan senilai 500.000. Kemudian, pada tanggal 5 Januari membeli peralatan senilai 2.500.000 secara kredit. Hal ini menyebabkan peralatan bertambah di debit dan utang usaha bertambah di kredit. Mengapa utang usaha? Karena membeli peralatannya secara kredit sebesar 2.500.000. Kemudian pada tanggal 10 Januari mencatat hasil pekerjaan 10 hari pertama senilai 7.500.000. Transaksi ini menyebabkan kas bertambah di debit sebesar 7.500.000 dan pendapatan usaha juga bertambah di kredit sebesar 7.500.000. Kemudian pada tanggal 16 Januari mencatat pekerjaan senilai 4.500.000 dan akan dibayar bulan depan. Hal ini menyebabkan piutang bertambah di debit dan pendapatan bertambah di kredit sebesar 4.500.000. Kemudian pada tanggal 22 Januari membayar beban listrik sebesar 350.000. Pengaruh transaksi ini menyebabkan beban listrik bertambah di debit dan kas berkurang di kredit sebesar 350.000 karena membayar beban listrik. Kemudian pada tanggal 25 Januari, Tuan Adam mengambil uang sebesar 1 juta untuk keperluan pribadi atau hal ini disebut dengan FRAIF. Jadi, pada transaksi ini menyebabkan FRAIF bertambah di debit sebesar 1 juta dan kas berkurang sebesar 1 juta di kredit karena diambil untuk keperluan pribadi atau FRAIF. Kemudian pada tanggal 30 Januari mencatat perlengkapan yang terpakai senilai 300.000. Pengaruh transaksi ini yaitu beban perlengkapan bertambah di debit dan perlengkapan di kredit. Hal ini dikarenakan perlengkapan yang sudah terpakai senilai 300.000 sehingga pengakuan ini bukan disebut sebagai perlengkapan lagi tetapi disebut sebagai beban perlengkapan yaitu sebesar 300.000 dan perlengkapan berkurang karena terpakai sebesar 300.000 sehingga pada hal ini menyebabkan beban perlengkapan bertambah di debit dan perlengkapan berkurang di kredit. Kemudian pada tanggal 30 Januari juga membayar utang sebesar 2 juta sehingga transaksi ini menyebabkan utang berkurang di debit dan kas berkurang di kredit. Hal ini karena kas berkurang untuk membayar utang sebesar 2 juta. Ini merupakan suatu pencatatan dari transaksi yang dilakukan bengkel mandiri ke dalam jurnal umum. Yang pertama pada tanggal 1 Januari merupakan suatu investasi yang dilakukan oleh Tuan Adam untuk mendirikan bengkel mandiri sehingga menyebabkan kas bertambah di debit dan modal bertambah di kredit.
Kemudian pada tanggal 3 membeli perlengkapan sehingga menyebabkan perlengkapan bertambah di debit dan kas berkurang di kredit untuk membeli perlengkapan senilai 500.000. Kemudian pada tanggal 5 membeli peralatan secara kredit sehingga menyebabkan peralatan bertambah di debit dan utang usaha juga bertambah di kredit. Kemudian pada tanggal 10 mendapatkan pendapatan dari pekerjaannya sehingga menyebabkan kas bertambah di debit dan pendapatan juga bertambah di kredit. Kemudian pada tanggal 16 mendapatkan pendapatan dari pekerjaannya tetapi akan dibayar bulan depan sehingga menyebabkan piutang bertambah di debit dan juga pendapatan bertambah di kredit. Kemudian pada tanggal 22 membayar listrik sehingga menyebabkan beban listrik bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Kemudian pada tanggal 25 Januari Tuan Adam mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar 1 juta sehingga menyebabkan freight bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Kemudian pada tanggal 30 Januari pemakaian perlengkapan sebesar 300.000 sehingga di sini adanya perlengkapan bukan lagi suatu pengakuan sebagai perlengkapan tetapi sebagai beban perlengkapan karena sudah terpakai sehingga menyebabkan beban perlengkapan bertambah di debit dan perlengkapan berkurang di kredit karena sudah terpakai sebesar 300.000. Kemudian pada tanggal 30 Januari membayar utang sehingga menyebabkan utang usaha berkurang di debit dan kas berkurang di kredit untuk membayar utang usaha tersebut. Pada hal ini menyebabkan keseimbangan antara debit kredit sebesar 28.650.000. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, sedikit Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu mengenai materi yang sudah kita bahas. Yang pertama itu ada karakteristik perusahaan jasa, di mana karakteristik perusahaan jasa sifatnya yang pertama itu berubah-ubah, tidak berwujud, tidak dapat disimpan, dan tidak dapat dipisahkan. Kemudian yang kedua ada tahapan proses akuntansi, di mana tahapan proses akuntansi terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap penceratan, tahap pengikhtisaran, dan tahap pelaporan. Kemudian tahapan penceratan yang pertama itu ada jurnal umum, di mana jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang digunakan suatu perusahaan selama periode tertentu. Kemudian ada fungsi dari jurnal umum. Yang pertama itu fungsi analisis, fungsi mencatat, fungsi historis, fungsi instruksi, dan fungsi informatif. Nah, untuk minggu yang akan datang, kita masih membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa, masih tetap pada tahap penceratan, tetapi kita akan membahas mengenai pemindah bukuan dari jurnal ke buku besar. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.